terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vera Nurfiana dengan NIM 2017-210145. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok saya, yaitu menjelaskan tentang dokumentasi kredit. Untuk pengertian dokumentasi kredit sendiri yaitu adalah mengarsipkan, mengelompokkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan nasabah kredit dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen pengkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum. Berdasarkan tingkat kepentingan dokumen kredit sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada dokumen pokok dan dokumen sekunder. Untuk dokumen pokok sendiri yaitu dokumen-dokumen yang dikuasai oleh bank untuk dapat membuktikan kepemilikan aset yuridis, dan untuk dokumen sekunder sendiri adalah yaitu semua dokumen kredit di luar dokumen primer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dwi Mariana Ningrum, NIM 2017-210196. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dokumentasi kredit. Ada 4. Yang pertama itu dapat mencegah terputusnya hubungan antara bank dan nasabah. Dan yang kedua yaitu sebagai sumber informasi bagi pejabat, baik untuk kredit baru maupun kredit yang sedang berjalan, serta dapat menyusun strategi untuk memelihara kredit itu sendiri. Yang ketiga, sebagai sumber bukti dalam pembuktian apabila terjadi sengketa. Yang terakhir, yang keempat adalah sumber material bagi pembuatan laporan-laporan kredit yang dilakukan oleh unit kerja, manajemen, dan otoritas moneter. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Stesi Dato, NIM 2017-210-204. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berkas tentang kredit aktif, berkas kredit pasif, dan juga berkas kredit macet. Nah, yang pertama ada kredit aktif. Nah, apa sih kredit aktif? Kredit aktif itu merupakan tugas bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat, melakukan pembelian surat-surat berharga, dan penyertaan terhadap perusahaan-perusahaan. Dengan kata lainnya, kredit aktif ini merupakan kredit yang penggunaannya untuk usaha seperti kredit modal kerja, kredit UMKM, dan juga kredit usaha rakyat. Nah, syarat untuk berkas dari kredit aktif ini sendiri sama seperti kredit pada umumnya. Semisalnya kita membuka kredit usaha rakyat, tentu kita akan memerlukan berkas seperti KTP, kartu keluarga, dan juga surat keterangan usaha. Yang berikut ada kredit pasif. Nah, kredit pasif artinya bahwa simpanan yang berbentuk uang giral atau giro. Dana yang disimpan dalam kredit pasif ini berbentuk deposito atau tabungan. Nah, untuk kredit pasif sendiri sama seperti kredit lainnya. Yang pertama dilakukan adalah untuk mengisi formulir aplikasi, fotokopi identitas atau KTP, fotokopi akta menikah untuk yang sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, dan juga fotokopi untuk buku tabungan beberapa bulan terakhir. Yang terakhir adalah kredit macet. Kredit macet ini sendiri secara umumnya merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa saja terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana yang cukup, mengalami bangkrut atau pailit, dan beberapa hal lainnya. Nah, untuk berkas dari kredit macet ini sama seperti kredit pada umumnya. Saat melakukan kredit, tentu kita akan memberikan jaminan atas apa yang kita kredit. Semisalnya kita memberikan jaminan seperti bangunan atau tanah. Nah, pada saat kita melakukan kredit macet, tentu bank akan mengambil jaminan atas kredit tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Marsha Munda dengan NIM 2017-10243. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang dokumentasi kredit. Yang selanjutnya adalah berkas dari kredit lunas. Kenapa dikatakan kredit lunas? Karena keadaan di mana terselesainya utang karena telah dibayarkan kembali secara penuh oleh debitur. Ketika bank atau lembaga keuangan menerbitkan hutang kepada perseorangan atau perusahaan, sehingga perusahaan atau perseorangan itu menerima dana, dan dalam kurun waktu yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan, para debitur itu wajib membayar hutang mereka kepada bank atau lembaga keuangan. Biasanya dalam praktik akuntansi,
Warkat utang piutang yang telah dibayarkan oleh para debitur itu biasanya dibubuhi oleh tanda lunas. Seperti itu biasanya para debitur diminta untuk membawa bukti pelunasan hutang mereka. Yang selanjutnya adalah berkas kredit ditolak. Kredit ditolak ini biasanya itu memiliki riwayat hutang yang buruk atau riwayat kredit yang buruk. Jadi riwayat hutang yang buruk biasanya menjadi alasan utama pengajuan kredit itu ditolak. Riwayat cicilan yang menunggak juga misalnya menjadi gambaran bahwa kita sebagai debitur itu debitur dengan kredit macet dikategorikan dalam debitur kredit macet yang bisa menyebabkan atau berpotensi menyebabkan gagal bayar jika memiliki kartu kredit. Jadi ada beberapa alasan untuk ditolaknya kartu kredit oleh bank atau lembaga keuangan terhadap debitur. Salah satunya itu adalah kita memiliki riwayat kredit yang buruk. Kredit yang buruk itu misalnya kita tidak tepat waktu dalam membayar hutang kita terhadap bank. Dan yang ketiga adalah terakhir adalah berkas dari kredit dihapus. Biasanya itu kredit dihapus adalah biasanya disebut dengan hapus buku. Adalah itu salah satu cara untuk menyehatkan sistem pengkreditan suatu bank dengan memindahkan pembiayaan yang bermasalah atau macet yang sulit ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakontabel sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, tetapi tidak menghapus hak bank untuk melakukan penagihan pelunasan pada debitur. Jadi pada dasarnya hapus buku itu merupakan upaya terakhir yang dilakukan pihak perbankan jika berbagai upaya penyelamatan kredit yang lain tidak memberikan hasil yang memadai, misalnya dengan penagihan insentif terhadap debitur. Terus hapus buku ini juga dapat dilakukan jika debitur itu melarikan diri, menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ismail Muhammad Hadi, NIM 2017-210247. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang pada umumnya dimuat dalam perjanjian kredit. Nah, yang pertama yaitu ada syarat dan ketentuan kredit, termasuk jenis kreditnya, nilainya, tingkat bunganya, jadwal pelunasannya, dan juga security atau keamanannya. Yang kedua yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit dan peran-peran masing-masing. Yang ketiga ada definisi keuangan, hukum, terminologi akuntansi yang digunakan dalam perjanjian kredit tersebut. Yang keempat ada referensi seperti promissory notes, security agreement, dan dokumen lain yang menjadi bagian dari perjanjian kredit tersebut. Yang kelima ada representation and warranties, yaitu penjelasan bahwa beberapa pernyataan yang dibuat nasabah itu benar atau semacam jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah bahwa perkataannya itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nasau dengan NIM 2017-210-262. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Affirmative Covenant. Affirmative Covenant adalah sebuah janji atau kesepakatan yang mewajibkan pihak yang berutang akan melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman. Atau juga, garis besar dari Affirmative Covenant adalah menyatakan apa yang harus dilakukan oleh nasabah sampai dengan kredit dilunasi, seperti memelihara modal kerja pada level tertentu, memenuhi persyaratan rasio tertentu, menyerahkan laporan keuangan dan operasi secara periodik kepada bank sesuai dengan PSAK atau bisa disebut pernyataan standar akuntansi keuangan, melaporkan kepada bank atas terjadinya suatu kondisi atau kejadian, membayar semua pajak dan kewajiban lain yang bila tidak dibayar akan menimbulkan masalah bagi nasabah, mengizinkan staf bank untuk melakukan inspeksi data nasabah untuk memverifikasi kondisi keuangan nasabah. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Doni Ardian Putra dengan NIM 2017-210286. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang negative covenant. Apa sih negative covenant tersebut? Merupakan sebuah perjanjian yang mengatur bahwa tanpa adanya persetujuan
antara debitur dan nasabah secara tertulis dari sebuah bank, nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu tindakan sebelum kredit tersebut dilunasi. Hal-hal tersebut yang dilarang meliputi yang pertama, membayar dividen pada pemegang saham di atas jumlah yang ditentukan. Yang kedua, melakukan merger atau konsolidasi atau mengakuisisi aset dari perusahaan lainnya. Yang ketiga, memperoleh kredit tambahan dari bank lain. Yang keempat, melakukan perubahan manajemen atau kepemilikan saham yang dapat mempengaruhi sebuah karakter atau filosofi operasional sebuah perusahaan. Atas seluruh konvenen atau perjanjian yang disyaratkan dalam perjanjian kredit awal, tentunya dapat dilakukan sebuah perubahan jika mendapatkan penentuan dari pihak pemberi pinjaman, yaitu dengan cara memberikan surat pernyataan bebas tuntutan atau yang disebut dengan waiver kepada debitur. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.